intinya adalah saya melihat kita ini bicara hukum, tetapi kita tidak melihat marwahnya hukum. Itu kalau menurut kostum ya. Hukum itu ibarat satu bentuk, ya, satu sosok yang diletakkan oleh orang-orang yang bermoral dalam hukum itu. Jadi rohnya hukum itu sebenarnya saya lihat tidak ada di Indonesia ini. Roh hukum, ya, martabat dibawa, kehormatannya hukum itu nggak ada. Nah sehingga keadilan kita itu hanya semata-mata melihat dari artefak daripada barang bukti yang diajukan di pengadilan. Nah, sehingga kita betul-betul seperti IT saja itu. Jadi IT itu komponen IT seperti mesin. Nah, sementara kita manusia yang beradab ini kan bukan mesin. Kita punya perasaan, kita punya moralitas, kita punya kehormatan, kan seperti itu. Jadi hukum itu bukan satu sistem yang betul-betul nggak hidup sebenarnya. Hukum itu punya roh. Rohnya apa? Rohnya adalah di mana penegaknya, karena dia memiliki kehormatan, dia memiliki perasaan dan rasa keadilan. Jadi kalau saya merasa ya, kalau saya melihat 9 hakim konstitusi itu, saya pikir tidak mengerti itu apa sebenarnya yang terjadi secara rasa keadilan di dalam jiwanya. Tetapi dalam kacamata kudanya ya tadi, kalau nggak ada terbukti di ruang persidangan ya tentu diputus itu. Nah ini yang masyarakat Indonesia sekarang pertanyakan, ya kan? Bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi apakah penegakan hukum di negeri kita ini betul-betul memakai kacamata kuda atau pakai kacamata manusia itu? Kan itu persoalannya. Kalau pakai kacamata kuda ya nggak usah noleh kiri, nggak usah noleh kanan, bahkan noleh ke dalam jiwa juga nggak boleh, ya. Tapi hukum sesungguhnya itu adalah harus ada aspek kehidupan di dalam pikiran manusia itu. Tapi saya ingin mau katakan begini, ya Islam, memang di negara kita ini dugaannya kan melanggar undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C dan seterusnya. Tapi saya memang melihat bahwa kita ini sudah melanggar Pancasila sebagai dasar negara. Itu saya melihat di situ. Sila keempat aja, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nah, kan kita sistem perwakilan sebenarnya kalau di Pancasila ini. Nah sekarang kok pemilunya langsung. Nah makanya saya sering bicara, jangan salahkan bapak yang mendidik, jangan salahkan juga ibu yang mengandung. Salahkan nenekmu kenapa nggak perawan dari awal tuh. Nah kan Pancasila udah nggak perawan. Ini problemnya, Pancasila udah nggak perawan, ya. Nah sementara Pancasila melahirkan konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masalah pemilu di Undang-Undang Dasar itu kan dilanggar betul. Makanya disengketakan di MK ini kan sebenarnya
ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar. Ya. Makanya saya perlu tentu harus ini mengatakan kita harus bawa kemana demokrasi kita ini. Kalau saya bukan orang berpolitik, sebab saya tidak dukung 01, 02, 03, enggak. Saya hanya mau melihat jangan sampai tiang-tiang konstitusional kita itu rubuh atau jatuh, tercedera oleh kelompok-kelompok politisi hitam yang menghalalkan segala cara di negeri ini. Saya juga menganggap bahwa siapa sih yang mampu menyembunyikan paradigma dan pemikiran kita, kacamata kita, bahwa mau pilkada ke, mau pemilu ke, siapa sih yang menolak sekarang untuk mengatakan bahwa tidak ada praktek uang? Kan ini kan persoalan nyata itu. Nah, cuma ketidakmampuan kita untuk membongkar sesuatu yang terselubung aja. Ucok melihatnya apa? Jadi saya kembali bertanya kepada senior kita nih. Ya, tanya aja saya. Ini. Nah, tanya aja. Yang efektif menurut Kakanda, seandainya Kakanda ini adalah ketua MK. Oke. Nah, keputusan apa yang diambil oleh Kakanda terkait masalah yang ada sekarang ini? Ini pertanyaan bagus tapi ngada-ngada itu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Jadi begini, saya sebelum, jika saya ketua MK ya, saya sebelum melaksanakan tugas, saya harus memulai membangun akte integritas jiwa saya itu dan pikiran intelektual saya. Apa yang harus saya bangun? Yang pertama, saya harus bersumpah terhadap Tuhan saya bahwa saya adalah wakil penegak hukum di negeri ini, ya, dari rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi. Saya harus sumpah dulu sama diri saya sebelum saya sumpah pada yang lain. Ketika saya bersumpah untuk diri saya, baru saya bersumpah kepada Tuhan saya. Maka saya harus sumpah di atas kitab suci saya. Ya, saya harus pegang kitab suci saya di atas kepala saya. Saya harus mengatakan, saya bersumpah, saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik. Jika tidak saya laksanakan tugas saya dengan baik, maka saya siap dihukum, diajar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Clear. Nah, di antara Bang Anu sebagai ketua, ada hakim anggota, ada wakil. Jadi apa keinginan Bang Anu sebagai ketua terhadap hakim ini kan? Oh iya, masing-masing hakim dia punya pendirian sendiri. Iya. Ya, tapi saya, kalau saya ditanya, saya harus bagaimana? Tapi saya mau lanjutkan begini. Pertanyaannya, mau presiden, apalagi hakim. Presiden aja belum pernah sumpah di atas kitab suci, tapi sumpahnya di bawah kitab suci. Sementara sumpah itu adalah satu ikatan kekuasaan. Orang kalau belum disumpah nggak boleh masuk istana. Orang kalau belum disumpah belum boleh pakai jubah hakim tuh. Lawyer kayak saya kalau belum disumpah juga belum bisa bersidang. Pertanyaannya, ini bukan persoalan Presiden Jokowi aja. Dari zaman Orde Baru sampai kapan saya nggak tahu. Kapan presiden kita sumpah pegang Al-Quran? Sementara ijab kabul itu harus pegang. Sumpah dengan mertua, ijab kabul pejabat tangannya. Sumpah dengan siapapun jabat tangannya. Masa sumpah dengan Al-Quran nggak dipegang tangan, nggak dipegang Al-Quran itu? Ya wajar. Saya bilang wajar, banyak maling di negeri ini. Nah itu kalau kostum, cara melihatnya, ya kan? Ini kalau saya ya, banyak
hakiki di negeri ini. Sebab sumpahnya aja udah salah, ijab kabulnya udah nggak benar. Berarti nikahin anak orang itu nggak halal. Hukumnya haram. Ya haram toh. Tadi kan ijab kabulnya nggak sesuai dengan hukum. Berarti sumpah kalau nggak pegang Al-Quran berarti sumpah sama siapa? Sumpah majin kali ya. Artinya saya ini jika mau tadi dipertanyakan jadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu dulu yang saya harus lakukan. Saya harus berani Dari awal itu. saya harus berani pegang Al-Quran, pegang kitab suci di atas kepala saya. Nah sekarang apa? Maaf ya, sumpah ketua MUI aja nggak pegang Al-Quran, padahal kiai semua di situ. Nah, mau kemana negara kita ini? Saya katakan kebenaran loh. Ya, kita ini gak usah bicara pekerjaan, gak usah bicara tugas, gak usah bicara pelanggaran yang bawa-bawa. Makanya tadi ada istilah saya, nenek gak perawan. Lo kita sumpah saja udah salah. Sumpah di atas kitab suci kok kita harusnya. Kenapa sumpahnya di bawah kitab suci? Malah kitab suci dipegang orang lain lagi jauhnya 5 meter. Ini persoalan di negeri kita ini. Makanya saya bilang, loh kiai aja gak ada yang berani bicara itu. Nah, ketua MUI aja sumpahnya nggak sesuai dengan sumpah sungguhnya. Di negara-negara Eropa aja, kalau di persidangan itu masih pegang Injil, masih pegang kitab loh mereka. Tuh di Indonesia nggak ada itu. Bagaimana kita mau berbicara tentang rasa keadilan? Bagaimana kita mau bicara kebersihan, kemurnian dalam penegakan hukum kita ini? Loh kita manusianya aja. Makanya saya selalu mau mengatakan begini. Jika ya kecurangan atau kehitaman ya dimulai dari awal, maka tidak akan menemukan kebenaran di bagian ujung. Loh mau kita ini konstitusinya aja udah dilanggar. Makanya tolong itu harusnya nggak usah bicara yang bupati yang sumpah, presiden aja saya melihat sumpahnya belum sesuai dengan ketentuan. Ini bukan soal Pak Jokowi ya, tapi ini negara kita dari Orde Baru sampai dengan hari ini masa sumpah pakai kitab sucinya nggak dipegang. Tolong dong MUI ajarin dulu, kasih contoh dulu. Ketua MUI sumpahnya yang benar dong. Ambil kitab suci taruh di atas kepala, pegang tuh. Besok kalau ada yang mengkhianati sumpahnya itu langsung dilaknat itu. Makanya tidak ada koruptor yang dilaknat di negeri ini. Karena ijab kabulnya itu tidak sesuai dengan hukum. Ya. Ini persoalannya, Ucok. Ya kan? Tadi sebagian saya sudah agak sudah kasih pancing-pancingan tadi itu sebenarnya. Tapi saya harus mengatakan apa adanya ketika pemirsa kita butuh pemahaman, betul. Nah, Bang Wildan, apakah Pilpres ini harus diulang? Kalau ditanya kostum, saya rasa begini. Rakyat Indonesia adalah pemegang konstitusi tertinggi. Artinya rakyat Indonesia adalah satu hal yang harus kita jaga ya, tentang kekuasaan mutlak dia ya, karena rakyat yang memilih pemimpin tuh. Nah jika ada rakyat Indonesia yang berteriak mengatakan ada kecurangan, maka itu kerja keras hakim. Jangan pakai kacamata kuda.
melihatnya. Saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak 01, 02, 03. Saya katakan sekali lagi, saya bukan orang berpolitik. Tapi kalau menurut saya, dari proses awalnya saja di putusan 90 itu sudah cacat secara formil, artinya cacat konstitusional. Syarat untuk calon saja sudah dianggap cacat. Mana pengakuan kecacatannya? Nggak usah jauh-jauh. Hakim ya itu kan diputuskan bersalah dalam kode etik dan diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu bukti salahnya. Artinya syarat untuk calonnya saja sudah cacat konstitusional. Di situ saja kita sudah lihat ada pelanggaran konstitusional. Ngapain jauh-jauh? Itu satu. Terkait ada putusan 90 di mana ketua hakim konstitusi waktu itu ya Pak Anwar Usman. Ya Pak Anwar Usman itu orang Bima itu. Oh, Bima juga ya? Ya Bima, tapi karena jadi orang Solo karena kakak iparnya Pak Jokowi kan begitu. Nah, kemudian putusan 90 ini kan tadi bahkan hakimnya aja sudah disaksi. Nah, terkait ponakan. Tapi pertanyaan saya begini untuk Mas Wildan ya di Sultan. Ini kita beri ilustrasi ya. Mana yang lebih dekat? Gibran dengan Pak Jokowi terhadap Ketua MK Pak Anwar Usman waktu itu. Mana yang lebih dekat? Lebih dekat siapa? Mana yang lebih dekat, Gibran atau Jokowi? Itu aja pertanyaannya. Oh, Jokowi. Ya kalau Jokowi berarti di mana Pak Anwar Usman melakukan ijab kabul terhadap istrinya yang merupakan adik kandung dari Presiden Indonesia. Berarti sejak itulah putusan Mahkamah Konstitusi cacat secara konstitusional karena undang-undang ditandatangan Pak Jokowi yang meriksa adik kakak ipar. Nah, jangan bicara putusan 90, putusan sebelumnya cacat secara konstitusional semua itu. Kenapa? Ini profesor hukum. Kenapa? Kenapa terlalu dekat cara berpikirnya itu? Masa dipersoalkan cuma putusan 90 terkait ponakan? Kenapa nggak dipersoalkan putusannya Pak Jokowi yang sebelum 90 yang banyak itu putusan putusannya Ketua MK yang sebelum 90 terkait juga putusan undang-undang KPU? Harusnya dipersoalkan yang cacat konstitusional itu ketika sejak di mana Pak Anwar Usman menikahi adiknya Pak Jokowi, itu cacat sudah. Karena tadi saya ulangi, dalam kode etik kekuasaan kehakiman dan kode etik daripada Mahkamah Konstitusi dilarang hakim konstitusi memeriksa, memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu kan sudah dianggap salah dalam kode etik. Ya, dikasih sanksi lagi. Loh, kok putusan sebelum 90 masih dipakai? Nah, ini untuk profesor ya, profesor. Saya ingatkan saudara ahli-ahli hukum ya. Jadi kita kemarin terlena dengan putusan 90, tapi sebelum putusan 90 yang banyak putusannya sejak Pak Anwar menikahi adik Pak Jokowi itu tidak dipersoalkan. Itu dasarnya. Maka pertanyaannya Mas Wildan tadi, saya kalau sudah melihat di situ seyogyanya mesti harus pilkada ulang dan diskualifikasi itu salah satu calon. Ini saya tidak memihak, tetapi saya melihat secara pandangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya sistem pilpres di Indonesia seharusnya sistem
Seharusnya apa katanya? Saya udah bilang tadi, Mas Wildan, sistem pilpres kita maupun sistem legislatif kita, pemilihan legislatif kita harus masih pakai Orde Baru yang dulu. Harus pakai itu. Nah, kalau mau rubah secara pemilihan langsung, rubah dulu Pancasila, yang sila keempat tadi. Kan sila keempat tadi kan melalui perwakilan dan permusyawaratan. Kenapa pemilihan umum, pemilihan langsung? Inilah salahnya. Kembalikan ke jati dirinya Pancasila itu, marwahnya Pancasila. Karena Pancasila adalah mengandung nilai-nilai kehakikian dan keluhuran dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi untuk menjadi keadilan, maka harus ada permusyawaratan perwakilan dari pemimpin-pemimpin yang dipercayakan. Loh, ini kok pemilihan langsung gitu loh. Ini persoalannya. Kita harapkan seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan siapapun presiden ke depan itu bukan presiden yang diarahkan dalam sebuah kepentingan. Tapi kalau presiden ke depan ini bukan milik rakyat, maka saya rasa kita Indonesia tidak akan berubah. Tetap rakyat menjadi korban untuk kepentingan baik nasional maupun internasional. Jadi besok kalau mau calon bupati, besok saya harus kumpulin uang dulu, jual pulau-pulau dulu saya. Kan seperti itu tuh cara berpikirnya. Tapi kalau bagaimana kita mau menunjukkan intelektual kita, terus mau menunjukkan kita mau bekerja dengan baik, menjadi ulil amri, menjadi pemimpin di negeri ini, kalau semua syaratnya harus pakai uang dan akses kepentingan, saya rasa ini yang kita tidak bisa belajar dari pengalaman ya. Apalagi semua diakui oleh para politisi kita di wawancara-wawancara TV kah, apakah di selama ini, bahwa inilah pemilu yang paling rusak katanya di negeri ini, di pemilu 2024 nih. Kok bangga itu ngomong? Ini yang saya bingung, ya kan? Bangga, inilah pemilu yang paling rusak. Kalau bahasanya seperti itu, berarti seluruh pemilu yang ada di Indonesia itu ya memang rusak. Cuma yang palingnya ini parah. Loh, semua pada ngakuin itu, baik dari apa namanya kubu 01, kubu 02, 03, semua mengakui itu. Loh, pelakunya aja mengakui itu, masa hakim konstitusi nggak ngakuin? Ini pertanyaannya gitu. Nah, saya nggak mau bicara apa adanya. Iya, saya kan nggak mau bicara ada apanya, saya apa adanya aja gitu kan. Nah ini kan pertanyaannya tuh. Makanya coba kita berpikir secara nalar yang baik tuh. Setiap pihak, semua pihak mengakui bahwa inilah pemilu yang paling rusak. Ini secara de facto, secara moralitas kita juga mengakui bahwa pemilu yang ada di Indonesia ini adalah pemilu yang tidak pernah ada kata jurdil. Semboyannya aja jurdil. Ya, saya itu Jok, kalau pulang ke rumah, halo sayang, berarti saya habis melenceng itu. Berarti takut ya? Bukan takut. Orang mengatakan jurdil itu karena ada kata kotor tuh. Tapi bukan karena takut. Ya takut dikatakan kotor, makanya dia harus bilang bersih gitu loh. Kan itu persoalannya. Iya. Jadi tidak mungkin orang mengatakan ada perbaikan kalau nggak ada kerusakan. Coba rumah situ rusak. Nah karena ada kerusakan itu makanya dia perbaikan. Jadi tidak mungkin kita katakan jurdil kalau nggak ada yang kotor. Nah makanya semboyan kita ketuhanan yang Maha Esa. Jangan-jangan ketuhanan nggak esa ini, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan nggak adil.
Hanya sebagian keadilan. Ya iya, tadi bicaranya keadilan sosial seluruh. Seluruh. Ya, karena kenapa ada kata seluruh? Karena nggak seluruh. Jadi hanya segelintir. Termasuk saya yang adil. Contoh seperti itu. Nah, makanya saya nggak kaget ketika kita katakan bahwa ada perilaku. Nah, contoh begini, ada tulisan tuh di setiap instansi pemerintah, Pemda, kementerian, kami siap melayani tidak dipungut biaya. Betul. Ditulis nggak? Tulis. Kenapa ditulis? Ya karena ada pemungutan di dalamnya. Makanya dia tulis supaya orang tidak menganggap ada. Padahal dasar tulis itu sama dengan saya bilang tadi, tidak mungkin ada perbaikan kalau nggak ada kerusakan. Nah makanya kenapa dia tulis? Karena dia tahu tuh bahwa sana mengut semua di dalam. Makanya dia nulis tuh. Siapa yang berani katakan ini? Baru saya kok yang katakan ini. Ya kan? Ini kan persoalan itu. Saya tidak akan mau katakan setengah-setengah soal begini, ya. Harus sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Iya, apapun adanya kita harus sampaikan. Ya, apalagi saya orang Muslim. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, katakan satu ayat atau satu kata atau satu rangkaian sekalipun terdengar pahit namun mengandung kebenaran. Kan itu saya ingin katakan. Ini kan persoalan luar biasa kita ini. Nah disitulah dasarnya saya pemirsa. Itulah dasarnya saya kenapa nggak mau ikut politik. Oh ya, asik. Oh ya, dua hal tadi. Karena saya lebih baik takut kepada Allah Tuhan saya daripada saya melipat gandakan dalam berniaga. Jadi saya tidak mau niaga politik. Saya gembira dan bersemangat bicara di kostum hari ini. Saya gembira karena perselisihan hukum di MK sudah selesai. Siap. Saya gembira. Dan saya semangat. Kenapa harus katakan apa adanya? Karena marwah hukum kita di negeri ini belum kembali. Entah gentayangan kemana saya tidak tahu, tapi belum kembali. Nah yang ketiga, kenapa saya harus katakan apa adanya? Karena ini adalah upaya rakyat Indonesia yang sudah maksimal, tetapi masih terbentur oleh kepentingan-kepentingan yang besar, ya, baik bersifat nasional maupun internasional.